لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam 26 Ramadan, alhamdulillah dengan inayah, kasih sayang, rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih mampu melakukan dan mengisi malam-malam Ramadan. Walaupun begitu banyak tanggung jawab masing-masing, tetapi senantiasa kita menyiapkan waktu dan memprioritaskan ibadah-ibadah malam hingga akhir-akhir Ramadan. Dan memang seperti itulah tuntunannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sangat sibuk mengurus banyak hal, mulai dari mengurus negara, mengurus umat, mengurus tatanan hukum, tatanan sosial kemasyarakatan, membina keagamaan, sebagai kepala rumah tangga juga mengatur strategi keamanan dan seterusnya. Tetapi Rasul di akhir-akhir bulan suci Ramadan masih menyempatkan diri fokus i'tikaf, memperbanyak amalan-amalan, dan tidak hanya satu amalan, tidak hanya berpuasa, tetapi banyak, di antaranya juga i'tikaf. Subhanallah. Dibandingkan dengan kita ini, apalah kesibukan kita ini dibanding dengan para pendahulu umat ini, khulafaur rasyidin, para sahabat. Apalah aktivitas kita ini. Dan itu artinya kita lebih harus banyak lagi menyiapkan waktu ini, mengisi Ramadan. Jangan sampai ada yang ketinggalan dari amal-amalan yang baik yang harus kita kerjakan. Bila ada yang tersisa, ada yang ketinggalan, ada yang merasa belum puas, ada yang merasa belum banyak, silahkan, masih ada tersisa ini. Malam 26, 4 hari lagi ini, 1 hari di jalan Allah. Kalau Allah ridha, bisa menjamin 10 tahun, 100 tahun yang akan datang untuk kemaslahatan jiwa raga kita. Sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu memperbanyak amalan dan mencontohkan bahwa tidak hanya salat tarawih saja yang dikerjakan, tidak hanya puasa saja yang dikerjakan, tapi seluruhnya dikasih porsinya. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sebagai contoh besar untuk umat ini apa saja yang harus dikerjakan, kan banyak di bulan Ramadan tuntutan-tuntutan memperbanyak kebaikan. Ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya ini ya Rasulullah kuat kalau hanya mau puasa seterusnya juga bisa. Ada yang mengatakan, saya kuat salat malam seterusnya, tidak ada waktu malam saya yang tersisa kecuali untuk ibadah saja. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau fokus saja dengan urusan agama, tidak mau mengurus yang lain-lain. Bahkan saya tidak mau kawin, karena kawin itu menyibukkan.
Ya, banyak sibuk cari nafkah dan seterusnya. Pokoknya saya mau ibadah aja. Nabi mengatakan, antumul lati qultum kaza wa kaza wallazi nafsi Muhammadin biyadihi. Kamu yang bilang begini dan begini, sesungguhnya jiwa Muhammad yang ada dalam tangannya. Ana atqakum ilaihi wa akhsyahum ilaihi. Saya lebih takwa kepada Allah dari kalian sebenarnya, dan lebih takut hati saya. Inni akumu wa anam wa asumu wa aftir wa tazawwajun nida wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalian mengatakan begini, sesungguhnya hati saya itu lebih tunduk kepada Allah, dan aku itu lebih takut kepada Allah. Tapi saya juga bangun malam, saya juga tidur, saya juga berpuasa, saya juga tidak berpuasa, dan saya juga menikah. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kita apabila ingin mendapatkan kemuliaan di dalam hidup ini, khususnya bulan suci Ramadan, harus banyak yang dikerjakan sesuai dengan porsinya, terukur. Tidak bisa kita mengatakan saya pokoknya salat malam aja terus, tidak ada yang lain yang saya kerjakan. Siang juga butuh sedekah, butuh juga silaturahim, dan itu semuanya ada ukurannya. Sebab ada hal, kalau hanya satu pekerjaan yang kita kerjakan, itu jiwa manusia cenderung pada kejenuhan, ada rasa jenuh. Dan apabila sudah jenuh, maka Allah tidak menerima lagi ibadah seseorang kecuali dinilai sebagai ibadah yang penuh dengan kejenuhan. Ya. Oleh karena itu Nabi bersabda, alaikum ma tatiqun, hendaklah kalian itu melakukan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sungguhnya Allah tidak akan bosan menerima ibadah kalian sampai kalian bosan sendiri. Kalau bosan sendiri kan hanya satu. Oleh karena itu yang bagus adalah kasratu turukul khair, memperbanyak jalan-jalan kebajikan. Dicontohkan dalam satu hadis di mana Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, hai Rasul, perbuatan amal apakah yang paling bagus? Ya. Nabi menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Apa artinya al-iman billah? Substansi yang kita bicara ini. Iman itu adalah pertama kasarnya perbuatan hati. Kalau sudah meyakini, dia sudah berbuat. Yakin ada Allah, malaikat, kitab, hari akhirat, rukun-rukun iman itu sudah berbuat. Tetapi belum dikatakan menghasilkan kalau tidak ada tanda-tanda keimanannya. Orang beriman itu dia harus salat, orang beriman itu harus puasa, orang yang beriman itu harus baik, orang beriman itu harus bersedekah. Kalau dikatakan dia beriman tidak ada buktinya keluar, dia bisa. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kamu belum beriman. Kenapa? Saya sudah beriman. Kamu belum beriman. Mana tandanya? Waktu salat kamu tidak ada. Ya, orang beriman itu ada tandanya. Jadi al-imanu billah, ada perbuatan iman, itulah perbuatan yang paling bagus. Kita ingin melakukan perbuatan yang terbagus, kita kerjakan yang diwajibkan oleh Allah, maka itulah perbuatan iman. Bahkan Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, dituliskan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una atau sittun wa sab'una syu'abatan. Iman itu adalah lebih daripada 70 cabang. Riwayat lain 60, ya, 67 cabang. Antara dua ini, para periwayat ini mendapatkan dua riwayat. Nabi mengatakan 67 atau 77. Lebih daripada 70, lebih daripada 60. Ya, seperti itu. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling tinggi adalah ikrar seseorang la ilaha illallah di dalam hatinya. Itulah yang paling tinggi nilainya dari sisi spirit. Dan paling rendah adalah membuang duri di jalan.
itu juga perbuatan iman. Jadi kalau sudah terwujud itu perbuatan, itulah orang beriman. Itulah pekerjaan yang paling bagus. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Kenapa termasuk di antara jihad itu? Artinya secara substansi adalah perjuangan berhadapan dengan atau berinteraksi dengan manusia. Seorang guru berinteraksi dengan muridnya, berjuang keras mengajari muridnya. Itu jihad fisabilillah itu. Iya. Seorang anak berjuang keras untuk membahagiakan orang tua, nah itu jihad fisabilillah, substansi. Begitu pula kalau kita ini lagi diserang dari luar, ya Belanda datang menjajah kembali, ya sama Allah datang, maka kita berjuang keras menolak itu, itulah jihad misalnya. Jadi jihad itu luas sekali pengertiannya. Hanya pengertian kecil itu yang harus, salah satu diantaranya adalah bentrok langsung di medan perang. Tapi itulah jihad. Jadi berinteraksi dengan manusia, sabar memenangkan interaksi kita dengan manusia, sabar kita menghadapi orang marah-marah, jihadun nafs di dalam dada. Nah itulah. Kemudian ini kita sudah mewujudkan banyak hal. Jadi tidak hanya satu hal yang dikerjakan dalam hidup ini, tetapi banyak hal kebajikan-kebajikan. Bagaikan kita makan makanan. Apabila kita makan makanan, kalau nasi aja terus, kan nanti bosan. Ya, atau jika ada orang walaupun dia pekerjaannya nelayan ikan saja terus, pasti dia cari sayur. Nah, seperti itu. Jadi makanan jiwa ini harus beragam, harus ada salat malamnya, harus ada puasanya, harus ada sedekahnya, harus ada silaturahim di antara sesama. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat ini, Abu Dzar Al-Ghifari kembali mengatakan, ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, pembebasan budak manakah yang paling bagus? Qala anfasuha ila ahliha. Ya. Artinya budak yang paling disayangi, ya, yang dianggap berharga oleh tuannya, itulah memang yang paling besar anunya, pahalanya. Nah sekarang kan tidak ada lagi perbudakan. Kemudian dikatakan fa'il lam ajid, maksudnya jika saya tidak bisa karena tidak mampu. Apa itu sebenarnya pembebasan budak? Mengeluarkan manusia dari keterkungkungan. Ya, ada orang dikontrak 10 tahun misalnya. Lah sama Allah. Ini perbudakan halus, dikontrak 10 tahun tidak bisa lepas. Setiap mau lepas diperpanjang lagi kontraknya, padahal dia sudah mau lepas. Nah, itu juga bagian makna itu. Kalau itu bisa dibebaskan, pahalanya besar sekali. Artinya membebaskan manusia, tidak ada lagi ikatan-ikatan. Karena pada dasarnya manusia ini bebas keluar dari perut ibunya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi mengatakan yang paling dianggap penting oleh tuannya, ya. Kalau saya tidak bisa ya Rasulullah, kalau tidak bisa ada lagi pahala yang lain, yaitu tu'inu sani'an. Ada orang yang membuat sesuatu produksi, ya, taruhlah menjahit atau apa, kita bantu dia. Kita bantu. Atau ada orang lagi membangun sesuatu, kita bantu. Itu adalah bagian daripada terpenting daripada melakukan kebajikan-kebajikan di dalam hidup ini. Kemudian sahabat lagi mengatakan, kalau tidak bisa itu juga, karena Rasul mengatakan, "Au tasna'u li akhraqa." Kamu mengerjakan sesuatu, menggantikan orang yang punya tanggung jawab, dia mau lakukan tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa. Jadi biasa itu ada pekerjaan, kamu kerjakan, iya nanti saya kerjakan, tapi tidak ada ilmunya, kasihan. Tidak kemampuan, dia kerja tapi tidak bagus. Minggir dulu, minggir. Begini contohnya. Nah, ini pahalanya besar sekali. Tu'inu li akhraq. Jadi terjun langsung, ya, melihat, oh ternyata ada sesuatu yang lebih bagus, ya. Kemudian sahabat lagi mengatakan, ya Rasulullah, in araita in da'uftu an kulli dzalik. Saya masih mau melakukan kebajikan-kebajikan ini, tapi saya ini kok lemah sekali. Apa kira-kira yang saya kerjakan? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas. Ya. Fadzalika sadaqatun ala nafsika.
Kalau kau tidak bisa lagi membantu, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi membuat sesuatu, cukup tahan kejahatanmu sama manusia. Maka itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Ada orang bersedekah untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Itu, tahan ini, tahan. Dalam hadis lain dikatakan, ada orang yang juga bertanya kepada Nabi tentang urusan-urusan yang terbesar di dalam hidup ini. Ditunjukkan oleh Rasul bahwa menjalankan keislaman itu adalah yang terbesar, puncaknya adalah jihad fisabilillah, ya. Diterangkan demikian itu. Kemudian Nabi mengatakan, kamu ingin mendapatkan semuanya sekaligus? Kata sahabat ini, iya Rasulullah, tahan ini lidahmu, tahan, jangan sampai ini. Kamu akan mendapatkan kebanyakan dari seluruh kebaikan itu sumbernya dari situ. Kalau kau tahan ini, kalau begitu dengan apa saya bicara ya Rasulullah? Kata Nabi, adakah orang yang disungkurkan badannya di dalam api neraka bukan disebabkan karena lidahnya? Ya. Hampir-hampir semua orang yang jatuh dalam api neraka itu disebabkan karena fitnah lidahnya. Jadi kalau sudah bisa tahan ini, jangan berbicara kecuali yang baik-baik saja, maka itu sudah pahalanya besar sekali. Nah, itu adalah termasuk sedekah pada diri sendiri. Nah, kemudian sedekah untuk orang lain. Nah, kita perlu juga memperbanyak kebaikan ini, tidak hanya melakukan peribadatan kepada Allah, tapi membantu sesama. Nah, semua orang mau bersedekah. Datang lagi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya, orang-orang kaya itu sudah menang. Mereka ya yusalluna kama nusalli, mereka salat, kita juga salat sama. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa sama. Tapi mereka bersedekah, kami dari mana? Kata orang-orang yang tidak punya itu. Ya, di mana kan letak keadilan ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah membukakan pintu-pintu sedekah yang begitu banyak, tidak harus dengan uang. Fa inna likulli tasbihatin sadaqah, tahmidatin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah. Setiap kamu bertakbir, bertahlil, bertahmid adalah pahalanya sedekah. Bahkan di hadis lain dikatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu aw tahmilu 'alaiha. Jadi kamu membantu orang mengangkat barangnya di kendaraannya, itu juga pahala sedekah. Ya, bahkan di dalam hadis lain dikatakan ibtisamu ka'alan nasi sedekah. Jadi senyummu kepada orang adalah sedekah. Sekarang siapa yang tidak bisa bersedekah? Semuanya bisa bersedekah. Yang punya uang banyak ya silahkanlah, ada pintunya ada. Tapi yang tidak punya uang bisa dengan cara lain. Kemudian Nabi lagi memberikan solusi, mau bersedekah lebih banyak, ya 2 rakaat salat duha mengumpulkan semua sedekahnya orang. Nah, ada orang tidak bisa bersedekah, tunggu waktu duha, salat 2 rakaat sama dengan bagi puasa. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan, nah, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi jangan kita hanya fokus pada satu, karena jiwa ini cenderung kepada kebosanan. Iya, sekarang kita salat tarawih Pak ya, sebentar malam bangun lagi salat tahajud, nanti zikir-zikir lagi subhanallah menjelang fajar. Pagi-pagi jalan-jalan, senyum-senyum sama orang, bantu orang dan seterusnya. Banyak. Itulah Islam. Tidak hanya satu fokus kita pergi ke gua kemudian bertapa di sana. Ya, tetapi fokus mencari Lailatul Qadar adalah bagian juga yang sangat penting. Makanya Nabi mengambil juga i'tikaf. I'tikaf sesuai dengan kemampuan, mau beberapa saat lamanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau mau hanya setengah, minimal selama orang mengucapkan alhamdulillah, berniat masuk masjid. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi. Saya berniat beriktikaf selama berada di dalamnya. Kita tinggal selama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti sudah beriktikaf. Yang penting ada niatnya. Kalau Imam Malik cara beriktikafnya minimal 1 hari 1 malam. Ya, imam-imam lain setengah malam seperti itu. Tapi Imam Syafi'i biar sejenak kita masuk sini nawaitul i'tikaf baru keluar lagi sudah dapat pahala. Nah, apalagi kalau punya waktu, tidak banyak kesibukan, ya sudahlah coba 2 hari, 3 hari. Ya.
kalau mau coba seperti Nabi, 10 hari setiap akhir bulan suci Ramadan. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mari kita memperbanyak amalan-amalan yang beragam sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu yang ada, dan jangan pernah berhenti pada satu hal yang kita tidak mampu lakukan yang lain. Yang penting nilainya bagus. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي